Hai semuanya, kembali lagi bersama saya David Mesak. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep mol. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih mol? Mol adalah satuan yang digunakan di dalam kimia untuk menghitung massa zat, volume zat, dan juga jumlah partikel yang ada di dalam zat. Tapi bagaimana caranya kita bisa menentukan jumlah mol zat tersebut? Nah, di belakang aku udah ada denah mengenai rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah mol. Kalian bisa screenshot dulu ya. Di sini ada rumus pertama yaitu massa dibagi atom relatif. Rumus kedua itu massa dibagi molekul relatif. Rumus ketiga adalah sigma partikel atau jumlah partikel dibagi L. Nah, L itu apa? L itu adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu diingat ya teman, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Perlu diingat ya, ini sangat penting. Rumus keempat yaitu adalah volume STP dibagi 22,4. Itu volume STP itu apa? STP itu adalah standard temperature and pressure. Itu di mana keadaan suhunya 0 derajat Celcius dan pressure-nya 1 atmosfer. Dan rumus kelima adalah volume RTP dibagi 24. RTP itu adalah room temperature and pressure. Itu adalah situasi di mana temperaturnya 25 derajat Celcius dan pressure-nya atau tekanannya 1 atmosfer. Rumus yang keenam adalah molaritas dikali volume. Molaritas itu bisa kita sebut saja konsentrasi ya, atau kayak seberapa kuat larutan tersebut. Molaritas ini juga bisa kita sebut mol per liter ya. Volume di sini dalam liter. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, 112 gram Fe sama dengan titik-titik mol, air Fe sama dengan 56. Nah, kalau misalnya sudah diketahui masanya, kita bisa mencari mol dengan membagi massa dengan atom relatif ya teman-teman. Ayo kita coba jawab. Mol atau lambangnya N sama dengan massa dibagi, karena ini adalah unsur, kita tulisnya AR sama dengan massanya kita langsung masukin aja ya, 112 dibagi AR yang sudah diketahui soal 56. Nah, ini kan angkanya bagus ya, bisa kita coret. 56 kita coret 1, 112 kita coret 2. Sama dengan 2 per 1 sama jadi 2 ya, jadi 2 mol. Mudah kan ya? Oke teman-teman, moving on. Sekarang kita di contoh soal yang kedua, yaitu 33 gram karbon dioksida sama dengan titik-titik mol, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Nah, mirip sekali dengan contoh soal sebelumnya, tapi kali ini karena ini adalah senyawa, kita membagi massa dengan molekul relatif. Apa itu molekul relatif? Molekul relatif adalah jumlah dari atom relatif atom-atom penyusun sebuah senyawa. Nah, kita contohin aja ya. Kita harus cari molekul relatif itu Mr. Mr dari CO2 sama dengan C-nya ada 1, jadi 1 dikali ARC ditambah O-nya ada 2, jadi 2 dikali ARO sama dengan 1 dikali 12 kan 12 ditambah 2 dikali 16 itu 32 sama dengan 44. Nah, kita udah ketemu MrCO2 nih. Sekarang kita bisa langsung masukin ke dalam rumus supaya kita ketemu jumlah molnya. Jadi, N sama dengan M per Mr. Sama dengan massanya berapa? 33 dibagi Mr-nya berapa? 44. Nah, angkanya bagus nih. Karena sama-sama bisa kita bagi 11, jadi kita atas kita coret jadi 3, bawah kita coret jadi 4. 3 per 4 itu berapa? 3 per 4 itu 0,75 mol. Simple banget kan? Gampang. Oke teman-teman, moving on. Sekarang kita di contoh soal ketiga.
3,01 dikali 10 pangkat 23 partikel di nitrogen pentaoksida sama dengan titik-titik mol. Nah, kalau misalnya contoh soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ketiga tadi dari diagram rumus tersebut, yaitu N sama dengan jumlah partikel dibagi L. Yaitu L sama dengan bilangan Avogadro, 6,02 dikali 10 pangkat 23. Kita masukin ke rumus saja ya. N sama dengan jumlah partikel dibagi L. Jumlah partikelnya kita masukin aja. 3,01 dikali 10 pangkat 23 per L itu ingat 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, ada perkalian eksponen, atas dan bawah sama, kita bisa coret. Nah, ini angkanya kan bagus. 6,02 kita bisa coret 2, dan 3,01 kita bisa coret 1. Sama-sama bisa dibagikan ya. Jadi, 1/2 itu sama dengan 0,5. Jadi jumlah mol dari 3,01 kali 10 pangkat 23 partikel di nitrogen pentaoksida sama dengan 0,5 mol. Easy. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal keempat. 2 mol H2O atau air sama dengan berapa liter dalam keadaan STP dan dalam keadaan RTP. Nah, tadi kan ada 2 tipe rumus ya, cara mencari mol, yaitu N sama dengan volume STP dibagi 22,4. Dan juga N sama dengan volume RTP dibagi 24. Tapi kalau di sini kita ketahui mol yang ditanya adalah volume, kita bisa ganti aja rumusnya menjadi volume STP sama dengan mol dikali 22,4. Kita langsung masukin aja ya. 2 mol berarti kita masukin 2 dikali 22,4. Kita langsung kali aja. 22,4 kali 2 sama dengan 44,8 liter. Ini yang dalam keadaan STP. Nah, kalau dalam keadaan RTP gimana? Jadi kita masukin aja. Kita gantikan kalau di ruas kanan dibagi, di ruas kiri itu dikali. Volume RTP sama dengan, kita ganti ruas, N dikali 24. Sama dengan, molnya berapa? 2 dikali 24. Sama dengan 48 liter. Nah, di sini ketahuan ya teman-teman, dalam keadaan STP dan dalam keadaan RTP, volume bisa berubah. Jadi hati-hati. Oke guys, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Kalium hidroksida 100 ml 2 molar sama dengan titik-titik mol. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus ke-6 dari diagram rumus tadi di awal video. Ayo kita jawab ya. Jawab. Mol atau N sama dengan molar dikali volume. Nah, molarnya berapa? 2 dikali. Nah, ini kan volumenya dalam mililiter. Kita harus ubah dulu ke dalam liter. Nah, mililiter ke liter itu dibagi 1000. Jadi 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1. Kita langsung saja. 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 mol. Jadi, di dalam 100 ml kalium hidroksida 2 molar, ada 0,2 mol. Kayak gitu guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Nyalain notifnya supaya kalau misalnya aku ada video baru, kalian bisa langsung nonton. Oke, stay tuned dan see you in the next video. Dadah!